Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan kita sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa bermuajahah dalam kesempatan hari ini dengan baik dan lancar dan barokah. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, di sini kita akan mempelajari bersama-sama yaitu mengenai tentang sikap simpati daripada pelajaran PAI. Ya. Apa itu simpati anak-anak? Sikap simpati merupakan keadaan jiwa seseorang dalam menyikapi masalah orang lain dengan menampilkan sikap iba. Dengan kata lain, sikap yang keluar dari hati kita yang berupa mempunyai sifat empati atau rasa kasihan dan ingin menolongnya. Nah, disinilah kita sudah tahu bahwasanya sikap simpati ini adalah sikap yang keluar dari hati, ya, yang ketika kita melihat kesusahan dari sesuatu orang lain, ya, maka kita ingin untuk menolongnya. Itu adalah sikap simpati, ya. Sebagai umat Islam, kita wajib untuk saling tolong menolong, ya. Nah, di sini pula ada contohnya, ada beberapa contoh daripada sikap simpati. Yang pertama, menjenguk orang sakit. Nah, anak-anak, ketika kita mendengar ada saudara kita yang sakit, keluarga yang sakit, kita sebagai umat muslim seyogianya harus menjenguknya, ya, harus menjenguknya. Ya, itu adalah salah satu dari sikap simpati. Yang kedua, memberi motivasi terhadap orang yang kesusahan atau teman kita yang kesusahan atau yang lagi jatuh, ya, lagi runtuh. Nah, itu kita harus mempunyai sikap simpati, ya, untuk bisa mendorong orang lain tersebut bisa bangkit lagi, bisa kembali lagi dari semula, ya, yang tadinya susah, yang tadinya terjatuh dalam masalah yang mereka rasakan. Nah, itu ya salah satu contohnya lagi. Apalagi, ya, turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, kita sebagai umat muslim tidak boleh yang namanya iri, dengki ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan, ya anak-anak. Nah, sepatutnya bahwasanya kita ketika melihat orang yang lagi bahagia, lagi mendapatkan keberhasilan, maka kita juga harus mempunyai sikap simpati, ya, terus mengucapkan selamat atau merasa bahagia atasnya, ya, atas kebahagiaan yang diperolehnya. Tuh ya anak-anak. Nah, di sini pula Allah berfirman dari hal tersebut dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya kurang lebih, dan tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan, ya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Nah, disinilah konteksnya kita bahwasanya sebagai manusia ini harus mempunyai sikap simpati, ya. Harus bisa saling tolong menolongnya dalam hal kebaikan tadi, ya. Membantu orang yang kesusahan, menjenguk orang sakit, membantu orang yang lagi terkena musibah dan sebagainya. Kita harus seperti itu karena sudah ada dasarnya, ya, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Bagaimana kalau sekarang kita tolong menolong dalam hal kejelekan atau keburukan? Nah, itu yang keliru, yang tidak boleh kita lakukan. Paham anak-anak? Nah, oke. Selanjutnya kita perlu tahu bagaimana
untuk menumbuhkan atau cara menumbuhkan sikap simpati. Ya, yang pertama, memiliki rasa ingin tahu terhadap orang lain. Artinya kita bukan kepo ya. Bukan kepo. Artinya kita ini harus tahu bagaimana keadaan orang lain supaya apa? Supaya tahu ketika orang lain kesusahan kita bisa membantunya. Ketika orang lain sakit, maka kita bisa menjenguknya dan sebagainya. Ya. Yang kedua, menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, di dalam Islam yang namanya sujon atau berprasangka buruk itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu merupakan hal yang dilarang oleh agama. Ya, nanti kalau memang kita mempunyai prasangka tersebut, prasangka buruk, maka hati kita akan kotor. Nah, Islam menyuruh kita untuk husnudon, bukan sudon, husnudon ya, berprasangka baik. Paham? Yang ketiga, mendengarkan cerita teman dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika ada teman kita bercerita atau mengungkapkan perasaan hatinya, dalam konteks bukan pacaran ya, dari mengungkapkan ketika masalah-masalah kepada kita, kita harus mendengarkan seolah-olah kita bersikap iya ya, bersikap iya. Nah, itu ya. Nanti lama-lama kan teman ini bisa dekat, dan kita ketika sudah dekat maka akan menumbuhkan rasa simpati. Jadi bisa saling tolong menolong. Kalau teman itu dijauhin soal kita, maka akan jauh juga sikap simpatinya kepada kita. Ya, bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa ya. Nah, sekarang juga kalian kan di rumah nih, membantu orang tua itu juga salah satu contoh sikap simpati. Kenapa? Ketika kalian melihat orang tua sibuk ya dengan pekerjaan rumahnya, kalian merasa iba dan kasihan. Oleh karenanya kalian membantunya orang tua kalian. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap simpati. Paham? Ya. Itu saja ya, kalian belajar dengan rajin dan berbakti kepada kedua orang tua ya. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'u linnas ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kalian pahami lagi di buku cetak PAI halaman 34 sampai 35. Nah, di halaman 35 di situ ada kolom ya, ada 5 poin. Silakan jawab pertanyaan tersebut ya, dan alasannya kalian isi. Ketika kalian lihat dulu di situ pertanyaannya, apakah iya atau tidak. Kalau iya, alasannya apa. Kalau tidak juga alasannya apa. Paham? Oke, itu saja ya. Bapak akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Wallahu muthoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.